Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak dan Ibu di acara Kurma Kuliah Ramadan Tunas Unggul dari DKM Masjid Ar-Raudhah Tunas Unggul. Untuk hari ini insya Allah akan disampaikan materi mengenai menjadikan anak generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Samsul Jailani. Sudah siap tampaknya beliau, tapi nanti sebelumnya kita akan dibacakan dulu tilawah oleh Pak Yusuf, Quran surat apa tadi? Quran surat Az-Dzurriyyat surat ke-51 ayat 56. Mangga kalau ada yang mau baca sama-sama silahkan, tapi dipimpin oleh Pak Yusuf Sutiawan. Kemudian nanti di tengah-tengah Pak Samsul menyampaikan materi seperti biasa akan ada penyampaian link presensi untuk diisi. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi link presensinya. Demikian ya, nanti pada saat pemaparan materi mohon untuk mematikan mic-nya. Kalau misalkan internet Bapak dan Ibu lancar, boleh dinyalakan videonya. Kalau tidak, boleh dimatikan saja videonya juga. Tapi yang paling penting untuk mic, mohon dinonaktifkan selama pemateri memberikan materinya. Kemudian kalau ingin ada pertanyaan, boleh di kolom chat ditulis, atau bagi yang ingin menanyakan secara langsung, boleh klik angkat tangan atau raise hand. Nanti kita persilahkan untuk berbicara, untuk bertanya atau menambahkan ya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Mangga Bapak Yusuf dipersilahkan untuk memimpin pembacaan surat Az-Dzurriyyat ayat 56. Ya. Ya. Bareng Pak. Mangga Pak, dipimpin. Ya, bagi Bapak Ibu, kita mulai bersama-sama saja katanya. Let's say ta'uz together. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Saya mute lagi. Berikutnya dipersilahkan langsung saja untuk pemateri hari ini Bapak Samsul Jailani. Mangga Pak Samsul. Halo Pak Samsul, masih ada? Ya, bismillah. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah Pak, terdengar jelas. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Pak, mangga. Jelas Pak. Jelas. Jelas Pak, silakan dilanjut. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh umat.
Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir dalam siang ini ya, dalam agenda kuliah Ramadan. Ya, mudah-mudahan niat kita semua dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga juga segala tujuan dan keinginan kita semua Allah kabulkan di bulan puasa ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas oleh semuanya ya, supaya tidak gagal paham nanti ya, bahaya karena putus-putus. Oke, bismillah. Di sini kita mungkin lebih banyaknya sharing ya. Nah, kita akan lebih banyak sharing, tidak hanya satu arah. Maka dari itu izinkan saya untuk membahas tentang suatu hal yang menurut saya pribadi adalah hal yang sangat penting ya, terutama bagi kita semua, di mana judulnya adalah menjadikan anak generasi terbaik umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, Pak? Nah, saya belum nikah misalnya ya. Ya, yang belum nikah kita doakan saja sama-sama, mudah-mudahan di bulan ini, di tahun ini semoga didekatkan jodohnya, dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, Pak, saya sudah menikah, Pak, tapi belum punya anak. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan di tahun ini juga diberikan kesempatan untuk mempunyai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kemudian kembali ke tema ya. Di sini menjadikan anak generasi terbaik umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi di sini kita akan lebih banyak sharing ya, artinya berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, tidak hanya dari saya. Untuk itu dari yang pertama saya sendiri akan berikan pertanyaan kepada teman-teman. Yang pertama adalah, nah, apa maksud dari generasi terbaik umat Islam? Ya. Atau maksudnya gini, maksud dari generasi terbaik umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dijawabnya tidak harus melalui video ya, bisa dengan menjawab pertanyaan di kolom chat ya, di sana bisa saya baca nanti. Ya, silakan siapa yang mau duluan untuk memberikan sharing ya, berbagi pendapat, berbagi ilmu. Apa maksud dari generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW? Ya, ditunggu. Ada yang mau menjawab? Nah, menurut Pak Jenal nih, ya, adalah generasi pertama sahabat Nabi Muhammad SAW. Mantap, bagus. Terima kasih Pak Jenal. Mungkin ada yang lain. Ya, oke. Sambil menunggu ya, kita lanjutkan saja. Oke, kita next. Nah, di sini siapa generasi terbaik yang pertama? Ya, siapa generasi terbaik yang pertama? Boleh dijawab lagi. Nah, kita sharing lagi, berbagi ilmu. Ya, silakan ada yang menjawab. Boleh lewat suara, boleh lewat chat ya. Nah, sahabat Nabi kata Pak Arif Rahman Hakim. Nah, sahabat Nabi, oke. Ada lagi? Ya, oke. Sambil menunggu kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada sebuah. Oh, bentar. Ya, mohon maaf baterainya lemah ya. Nah, di sini dalam Quran surat At-Taubah ya, ayat ke-100, yang dimana isinya adalah, terjemahnya adalah orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir
sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Ya. Kemudian, nah siapa di sini orang yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajirin Ansor? Nah, banyak, ya. Banyak, ada Siti Khadijah, ya, ada Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab, ya, tadi dikatakan oleh Pak Arif, sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi yang paling terdekat. Nah, ya, betul yang pertama, ya. Kemudian di sini Allah pilihkan orang-orang terpilih untuk hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman serta berjihad bersama beliau. Mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi. Wahyu turun pada Nabi di tengah-tengah mereka. Lalu mereka mengimaninya, mempelajarinya, serta mengamalkan dan mendakwahkannya. Istimewanya mereka lakukan semua itu berdasarkan bimbingan langsung Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka adalah generasi pertama sebaik-baiknya generasi Islam. Ya, karena mereka hidup pada zaman Nabi, mereka beriman dan belajar tentang Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka rela mati demi Allah dan Rasul. Suara saya masih terdengar jelas? Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah itu siapa? Nah, setelah sahabat Nabi, ya, keluarga Nabi, siapa lagi? Silakan, mungkin bisa berbagi ilmu lagi kita, bisa di kolom chat, bisa di suara, ya, video, Webex. Ada yang mau menjawab mungkin? Ya, kita lanjut saja. Oke, setelah itu siapa? Nah, dari para sahabat Nabi ini, Islam kemudian diajarkan pada generasi setelahnya, yakni generasi tabi'in. Tabi'in ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi atas bimbingan para sahabat Nabi. Tapi generasi ini hadir setelah Nabi wafat, ya. Mereka tidak menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup. Nah, namun mereka masih menemui para sahabat. Jadi mereka belajar Islam dari para sahabat yang telah diajarkan oleh Nabi. Nah, tabi'in ini adalah generasi terbaik pula. Jadi generasi terbaik kedua itu adalah tabi'in. Ya, mudah-mudahan masih terdengar jelas. Oke, kita lanjut. Dan setelah itu siapa? Nah, tadi yang pertama adalah sahabat Nabi, ya. Yang kedua adalah tabi'in. Dan yang ketiga siapa? Nah, yo, sambil menunggu kita dengar pendapat dari teman-teman yang lain mungkin. Ya, boleh kalau ada yang mau jawab, silahkan dinyalakan mic. Nah, Pak Fikri mungkin? Setelah tabi'in. Entah, betul sekali. Ya, jadi yang ketiga itu adalah tabi'in, ya. Para tabi'in ini mengajarkan Islam kepada generasi yang mereka tidak melihat sahabat Nabi. Ya. Jadi mereka mengenal Islam bukan dari sahabat Nabi, melainkan dari generasi tabi'in. Mereka disebut sebagai tabi'in atau dalam artian pengikut tabi'in. Ya. Jadi era mereka masih disebut sebagai generasi terbaik Islam. Nah, ya. Ini 3 generasi terbaik umat Islam. Kemudian, ya, di sini ada sabda Nabi, ya, hadis dari Sahih Bukhari, ya, yang dimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya umatku adalah pada masaku. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya, lalu orang-orang yang setelah mereka, ya. Kemudian apa? Nah, ya, apa hubungannya? Ya, apa sebabnya anak bisa berbicara kasar, ya, berbuat playboy, tidak memahami lawan jenis, ya, bahkan tidak sesuai gendernya atau disebut dengan umumnya banci, ya. Dan yang paling mengerikan adalah anak perempuan yang rentan ditiduri laki-laki lain dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ya, kita lanjut. Nah, ada cerita dari seorang ibu nih, nggak tahu ibu siapa ya, cuman saya baca katanya ibu ini pernah mengikuti seminar, dia pernah sharing, ya.
Ini dia serinya sini bercerita bahwa anak pertama usia 22 tahun hafal 18 juz. Ya, anak kedua dan ketiga semua hafiz dan hafizoh. Tuntas 30 juz. Tapi, nah beliau sedih karena untuk sholat saja mereka masih diingatkan dan disuruh-suruh. Beliau menangis saat baru sadar bahwa ada hal yang terlewat pada masa itu. Nah, apa itu? Nah, kita akan lanjut saja. Nah, yaitu fitrah keimanan yang harusnya ditanam di 7 tahun pertama hidupnya ternyata lupa dikawal lebih ketat oleh orang tua dan belum tuntas. Nah, sehingga beliau sekarang harus restart ulang dari awal untuk mengulang proses yang terlewat itu. Nah, apa proses itu? Kita lanjut next ya. Nah, untuk menjadikan anak menjadi generasi terbaik, nah, didiklah anak sesuai fitrahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu fitrah? Mohon dijawab. Kita berbagi lagi. Ya, mangga ada yang mau jawab apa itu fitrah? Betul, betul. Makan mic-nya saja langsung. Iya. Pak Mustafa ini biasanya ahli bahasa nih. Pak Mus, fitrah itu apa ya Pak Mus? Iya, masih banyak. Iya. Kalau berdasarkan KBBI, apa ya fitrah ya? Kalau berdasarkan KBBI sih fitrah itu sifat asal, kesucian, bakat atau pembawaan. Barangkali bisa disebut sebagai jati diri ya, jati diri mula anaknya itu, kemampuannya itu seperti apa, mungkin itulah. Oke, terima kasih Pak Mus. Hatur nuhun Pak Mus. Ada juga dari Pak Panggi ya. Kata Pak Panggi adalah sesuai kodrat mungkin. Nah, ya. Oke, terima kasih atas sharingnya ya. Kita lanjut saja. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh ya, di mana ada sebuah pabrik membuat gelas ya dengan kondisi atau kualitas sebagai default factory setting, ya bahasa Inggris gitu ya. Yaitu kondisi awal sesuai desain pabrik dengan peruntukan atau tujuan sebagai alat minum. Nah ya, maka fitrahnya gelas adalah sebagai alat minum. Nah, pabrik pasti telah memilih bahan, proses, dan desain produknya sesuai dengan tujuannya. Nah, pertanyaannya, apakah gelas itu bisa dipakai sebagai alat untuk mandi? Mangga jawab Pak Yusuf. Pak Yusuf, jawab Pak Yusuf. Pak Yusuf, monggo jawab Pak Yusuf. Pak Tony, Pak Tony? Bisa. Ada. Bisa. Bisa ya? Ini audio jacknya, sorry. Bisa. Oke, good lah. Ya, jawabannya tentu bisa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pasti tidak nyaman makanya, dan gelas itu bisa saja pecah ataupun rusak. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, jadi fitrah di sini adalah fitrah Allah, yaitu penciptaan yang ditetapkan pada manusia, di mana bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci dengan artian tidak mempunyai dosa. Ya, jadi kita diberikan sebuah anak. Nah, anak itu mau kita apakan? Ya terserah kita, orang tuanya. Mau dia agama Islam, mau dia agama Kristen, mau dia agama Yahudi dan lain-lain, terserah orang tuanya. Betul tidak? Ya, betul. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada beberapa fitrah. Nah, ya, yang pertama adalah fitrah iman. Nah, tadi yang sudah dibacakan oleh kita semua sama-sama di awal opening, ya, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang artinya, ya, kalau bahasa Arabnya, waman khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi pertama, fitrah manusia itu adalah fitrah iman, yaitu harus menyembah manusia. Atau gini, ya, antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa tu'mina bil ba'si.
iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, kitab Allah, dan iman pada hari akhir. Jadi anak itu harus diberikan fitrah keimanan, ya, tentang agamanya tentunya, ya, dari lahir sampai dewasa, ya, sampai mati bahkan. Kemudian fitrah yang kedua adalah fitrah belajar, ya. Anak itu harus diberikan ilmu. Nah, ari ilmu kewajiban bagi setiap muslim, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, ya. Jadi muslim itu wajib, ya, mencari ilmu, ya. Kalaupun kita hidup untuk mencari ilmu, niscaya hidup kita itu tidak akan cukup untuk mencari ilmu tersebut, benar, ya. Silakan aja cek, ya. Jadi fitrah yang kedua adalah fitrah belajar. Anak harus diberi ilmu dan adab, ya. Tidak hanya ilmu, tapi adab pun harus diberikan, ya. Karena ilmu tanpa adab itu sama dengan setan. Setan itu berilmu, tapi dia tidak beradab. Karena setan berkata, "Ana khairu minhu." Dia sombong, merasa dirinya paling bagus, paling baik dari manusia. Ya, makanya ilmu dan adab itu harus seimbang, ya. Banyak anak pintar, tapi dia sombong pada temannya, atau banyak anak pintar, tapi dia tidak menghormati orang yang lebih tua atau sesamanya. Wallahu alam. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian fitrah yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah fitrah bakat. Wajib ini, ya. Kalau orang tua jago main futsal, maka anaknya harus diberikan bakat orang tuanya, ya. Walaupun misalkan tidak berbakat anaknya dalam futsal, ya setidaknya orang tua telah memberikan ilmu yang dipunyai oleh orang tuanya kepada anaknya, ya. Ataupun kita cari bakat anak itu apa nih? Literasi, komunikasi, wirausaha, dakwah, ya. Nah, orang tua wajib memberikan ilmu berupa bakat, ya. Nah, kemudian, nah ini yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah hal yang akan kita bahas panjang mungkin, ya. Kalau tadi fitrah iman, fitrah belajar, fitrah bakat itu mungkin secara umum, ya, tidak mendetail, ya. Tapi mungkin yang akan kita bahas lebih mendalam adalah fitrah seksualitas. Nah, ya. Nah, next. Fitrah seksualitas. Apakah itu fitrah seksualitas? Mangga Bu Juju untuk dijawab. Nah, saya dari Bu Juju nih, ahli biologi. Atau Pak Gun-Gun, Pak Gun-Gun? Iya, mangga Bu Juju. Nah, dari Bu Juju. Ada Bu Juju? Ada. Nah, fitrah seksualitas. Nah. Nah, halo Bu Juju. Halo. Halo. Ya, Halo. Iya ada, suaranya ada. Ada. Bagaimana Bu? Bisa sharing tentang fitrah seksualitas Bu? Menurut kajian biologi? Ya, sudah diciptakan jenis kelaminnya masing-masing dengan tegas. Ya, terima kasih Bu Ju. Benar sekali, ya. Jadi manusia itu sudah diberikan gendernya, ya. Dia laki-laki, Allah sudah ciptakan jenis kelamin laki-laki. Dia perempuan, sudah Allah ciptakan sebagai perempuan. Cuman kenapa sih masih ada anak atau orang yang bersikap, berperilaku seperti lawan jenisnya, ya. Misalnya fitrah gendernya adalah laki-laki, tapi kenapa dia berperilaku seperti perempuan? Atau sebaliknya, ya. Anak perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, kita akan bahas di sini, ya. Bismillah. Oke, kita next. Ya. Jadi mendidik anak sesuai fitrah seksualitas artinya mengenalkan anak bagaimana bersikap, berpikir, dan merasa seperti gendernya. Ya, kalau anak laki-laki diajarkan sebagai anak laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Oke, next. Ya. Nah, jika ia perempuan, maka kita bangkitkan fitrah seksualitasnya sebagai perempuan. Jika ia laki-laki, maka kita bangunkan fitrah seksualitasnya sebagai laki-laki. Oke, kemudian bagaimana teknis membangkitkan fitrah seksualitas ini? Nah, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap yang perlu kita kawal di tiap fasenya.
ya. Nah, di sini ada usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Pada usia ini anak harus dekat dengan bundanya. Pendidikan tauhid pertama adalah menyusui anak sampai 2 tahun. Menyusui, bukan memberi ASI, langsung disusui tanpa pumping dan tanpa disambi pegang HP kalau bisa. Ya. Nah, di usia ini ya di usia 0 sampai 2 tahun ada sunnah ya, sunnah Rasul seperti ini. Jadi ketika anak misalnya ya sedang disusui oleh ibunya atau ketika dia sedang tidur, alangkah baiknya ya dibacakan surat Al-Qadar ya. Dibacakan surat Al-Qadar, kemudian ditiupkan kepada ubun-ubunnya, kepalanya, ya, atau baca surat Al-Qadar di atas kepalanya, ya. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasroh, ya, di dadanya, ya, usapan pada dadanya. Nah, untuk apa fungsinya? Ya, fungsinya untuk agar anak lemah lembut, ya, itu, ya, bisa nanti bisa dilihat, dicek ya kebenarannya. Kemudian next, usia 3 sampai 6 tahun. Ya. Pada usia ini anak harus dekat dengan kedua orang tuanya. Dekat dengan ibundanya, juga dekat dengan ayahnya. Perbanyak aktivitas bersama. Ya. Kenapa di sini usia 3 sampai 6 tahun ini kedua orang tua harus bersama? Karena menghindari adanya judge anak membenci salah satu orang tuanya. Ya. Misalnya karena orang tua sering bertengkar, ayah dan ibu sering bertengkar, ya. Kemudian karena si anak pada usia ini mungkin lebih dekat dengan ibunya, ya. Jadi ibunya menjekjekan ayahnya di depan anaknya, ya. Sehingga nanti anaknya akan terbawa rasa benci terhadap. Jika anak usia ini dekat dengan ayahnya, ya. Kemudian ayahnya dengan ibunya itu bertengkar, ayahnya menjekjekan ibunya, nanti anaknya pun akan benci pada ibunya. Makanya penting di sini usia 3 sampai 6 tahun anak harus dekat dengan kedua orang tuanya. Ya. Harus dekat nih. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi, ada anak di usia ini, bahkan ada di usia 5 sampai 6 tahun itu tidak dekat dengan ayahnya karena ibunya itu sering menjelekkan ayahnya, ya. Jadi sering menjelekkan di belakang sehingga anak pun benci pada ayahnya. Jadi hati-hati pada fase ini kita harus memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kedua orang tua itu harus dekat dengan anaknya di usia 3 sampai 6 tahun. Ya. Kemudian usia 7 sampai 10 tahun. Ya. Pada usia ini didekatkan anak sesuai gendernya. Ya. Jika anak laki-laki maka dekatkan dengan ayahnya. Ajak anak beraktivitas yang menonjolkan sisi kemaskulinannya. Ya. Misalnya nyuci motor, akrab dengan alat-alat pertukangan, ya. Ini ada salah satu pola asuh yang kurang tepat, ya. Contohnya gini, ketika misalnya ada anak yang punya sepeda, kemudian sepedanya itu rusak, ya. Nah, si orang tua memperbaiki sepedanya tersebut, bukan anaknya. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si anak akan menjadi manja, akan terbiasa ketika ada masalah dibantu oleh orang tuanya. Maka wajib di sini usahakan ketika misalnya anak mempunyai masalah, misalnya memperbaiki sesuatu, ya, orang tua tidak harus membantu sepenuhnya, tetapi sedikit. Nah, jadi biarkan anak yang memperbaikinya, ya. Pokoknya kalau laki-laki tonjolkan kemaskulinan, ya. Nah, kemudian jika anak perempuan, dekatkan dengan bundanya. Misalnya libatkan anak dalam aktivitas feminimnya ya. Nah, misalnya stop catering dan perbanyak otak-atik di dapur, masak misalnya ya, bersih-bersih rumah, ngepel, cuci, menjahit mungkin ya. Itu sangat bagus untuk dilakukan pada fase 7 sampai 10 tahun. Ya. Kemudian usia 11 sampai 14 tahun. Ya. Usia ini sudah masuk tahap pre-akil balik akhir, ya. Pada usia ini mulailah switch, ya, atau menukar kedekatan lintas gender. Jika anak laki-laki maka dekatkan pada bundanya. Jika anak perempuan maka dekatkan pada ayahnya. Ya.
Pak punten, iya inu manggil, mangga tenang. Ya. Tetap aja memberi susu formula, iya Pak. Nah, bagusnya memberi ASI ya, formula itu kalau misalnya ada hambatan dalam proses menyusuinya ya. Oke, kita next. Nah, ya. Ada sebuah riset yang menunjukkan jika seorang anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya pada fase ini ya, fase tadi ya, fase 11 sampai 14 tahun ya. Nah, maka data menunjukkan anak tersebut 6 kali lebih rentan akan ditiduri oleh laki-laki lain. Ya, jika tidak dekat dengan ayahnya, maka anak perempuan akan mudah terpikat dengan laki-laki yang menawarkan perhatian dan cinta meski hanya untuk kepuasan dan mengambil keuntungan semata. Logis ya, logis. Ini suara saya masih terdengar? Jelas? Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Nah, kalau saja ya, kalau saja apa? Nah, di sini. Kalau saja saat ada laki-laki yang memuji kecantikan anaknya, mungkin Ananda ya, perempuan anaknya ya, gak gampang silau karena ayahnya yang lebih sering memujinya. Kalau ada anak laki-laki yang memberikan hadiah, Ananda tak akan gampang kelepek-kelepek karena ada ayahnya yang lebih dulu mencurahkan perhatian dan sering memberikan hadiah kepada anaknya. Nah, pada fase ini jika anak perempuan harus dekat dengan ayahnya, maka sebaliknya anak laki-laki harus dekat dengan ibunya. Ya, sekali lagi ya, pada fase ini ya 11 sampai 14 tahun ya tadi ya. Nah, anak perempuan harus dekat dengan ayahnya, maka sebaliknya anak laki-laki harus dekat dengan bundanya. Agar apa? Agar anak tahu, agar anak merasa nyaman ketika berada di sekitar lawan jenis. Ya, kalau laki-laki dengan ibunya, kalau anak perempuan berarti dengan ayahnya. Ya, jadi saling memberikan perhatian satu sama lain orang tua terhadap anaknya. Insya Allah anak tidak akan kekurangan perhatian dan tidak akan membutuhkan perhatian dari orang lain. Sorry. Next ya. Nah, efek yang mungkin muncul jika tahap ini terlewat, maka anak-anak laki-laki ya, anak laki-laki punya potensi lebih besar untuk jadi suami yang kasar, playboy dan tidak memahami perasaan perempuan. Ya, karena tadi ada fase yang terlewat di umur 11 sampai 14 tahun. Dia tidak merasakan, dia tidak mempunyai perhatian dari orang tua lawan jenis ya di fase ini. Ya, maka dari itu kita harus hati-hati dan memberikan perhatian kepada anak-anak pada fase ini. Ada yang tanya nih. Nah, ayo siapa yang tanya di sini? Siapa? Tolong, kalau orang tuanya bercerai atau LDR bagaimana? Nah, ini pertanyaan siapa ini? Coba kita lihat. Ya. Bagaimana? Nah, ya. Nah, sebelum saya jawab, mungkin dari yang lain boleh berbagi pendapat ya sebelum saya lanjutkan. Boleh dari Pak Tony mungkin. Nah. Kalau orang tuanya bercerai mungkin Pak ya. Kan kalau bercerai itu hanya hubungan suami istrinya saja. Mungkin secara hubungan dengan anak tetap ibu dan bapak ya. Jadi kalau bisa mah keegoisannya dikurangi agar waktu untuk anaknya atau kebutuhan anak tetap terpenuhi. Jadi bisa bertemu seimbang gitu. Kadang ada waktu untuk ibunya, kadang bapaknya juga ngajak main juga gitu. Karena kan hubungan bercerai itu hanya sebatas suami istri. Kalau anak dengan orang tua tidak ada kata bercerai kan masih bisa dilanjutkan, maka keegoisannya mungkin bisa diredam untuk anak itu mungkin ya. Mantap, terima kasih jawabannya luar biasa Pak Tony. Nah ya, bagus ya, sepakat. Kemudian bagaimana kalau misalnya orang tuanya LDR Pak? Misalnya seminggu sekali pulang, sebulan sekali pulang, atau setahun sekali pulang ya, atau tiga kali lebaran nggak pulang-pulang misalnya ya. Nah, silakan jawab. Mungkin dari yang lain. Kalau orang tuanya LDR nih jarak jauh nih, orang tuanya kerja di luar kota, ya. Bagaimana kira-kira? Ada yang menjawab juga Pak di kolom chat. Oh, oke. Nikah lagi aja Pak, Masya Allah. Ya. Kata Pak Fahrul berbagi kuota katanya. Maksudnya gimana Pak Fahrul?
Nah, maksudnya gimana nih berbagi kuota nih? Nah, Pak Fikri aya Webex, aya nama. Nah, oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut saja ya. Nah, ada Webex ya. Banyak sekali aplikasi. Yang penting kedua orang tua mampu memberikan perhatian kepada anaknya di waktu yang tepat ya. Oke, di sini kalau misalnya orang tua cerai atau LDR bagaimana? Nah, bisa kita gunakan opsi lain yaitu hadirkan sosok lain sesuai gender yang dibutuhkan. Ya, misalnya saat ia tak punya ayah, maka cari laki-laki lain yang bisa menjadi sosok ayah pengganti, bisa kakek ataupun paman. Sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tak punya ayah dan ibu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah kehilangan sosok ayah dan ibu. Ya, ada kakek dan pamannya, ada nenek, bibi dan ibu susunya. Ya. Kemudian, bagaimana kira-kira fase setelah 14 tahun? Apa yang harus orang tua lakukan? Nih, silakan dari teman-teman boleh berbagi. Ya, kalau sudah berbagi gender tadi ya, berbagi perhatian gender, lintas gender. Nah, setelah 14 tahun kira-kira orang tua harus seperti apa? Nah, boleh dijawab oleh siapa? Pak Helmi. Pak Helmi. Boleh Pak Helmi? Ada Pak Helmi? Kalau tidak Pak Arif aja, Pak Arif, Pak Jojo. Kok saya? Boleh berbagi. Coba jawab ya Pak ya. Cek jelas ya? Ya boleh Pak. Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk fase berikutnya setelah 14 tahun, kalau menurut saya sendiri ya Pak ya. Jadi ketika udah 14 tahun, ketika seorang anak itu sudah lengkap gitu ya, perhatian dan juga identitas gendernya sudah ada. Nah, nanti di sini kita ini sudah mulai mengaktualisasikan diri gitu. Dari sini dilihat bahwa oh ternyata si anak perempuan kita dia itu ikutnya ke sebelah mana. Nah, kita pengembangannya gitu Pak. Kalau di 14 tahun sekarang tuh pengembangan dari si anaknya ini. Gitu sih. Allah mantap. Terima kasih Pak Jojo. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah tuntas, ya. Maksudnya gimana? Apakah kita sudah tidak perlu berikan perhatian dan kasih sayang? Bukan, ya. Tetapi, nah, karena jumhur ulama sepakat usia 15 tahun adalah usia akil balik, artinya anak kita sudah bukan anak kita lagi, ya, bukan artinya sebenarnya ya. Tapi ia telah menjelma menjadi orang lain yang sepada dengan kita. Ya, dia sudah punya pikiran sendiri, mana yang baik, mana yang buruk, kehidupannya sendiri. Ya, maka fokus dan bersabarlah mendampingi anak-anak karena kita hanya punya waktu 14 tahun yang sangat vital. Jadi 14 tahun ini dari 0 sampai 14 tahun ini adalah fase yang luar biasa yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita lakukan agar anak, ya, itu bisa sesuai fitrahnya, ya, fitrah iman, fitrah balik, fitrah belajar, fitrah bakat, dan fitrah seksualitas. Ya, lanjut ya, karena masih ada pembahasan, ya, yang hubungannya dengan generasi terbaik. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, hubungannya apa dengan generasi terbaik? Nah, sebelum saya lanjutkan, boleh dibantu oleh Bapak Yusuf Sutiawan ataupun Pak Fikri. Ya, hubungan tadi dengan generasi terbaik apa? Siap Pak Fikri, lanjut. Silakan Pak Yusuf atau Pak Fikri. Nah,
Ataupun dari yang lain boleh ya, berbagi pikiran, berbagi pendapat, berbagi ilmu. Tadi fitrah yang tadi hubungannya dengan generasi terbaik apa? Atau menjadikan generasi terbaik apa gitu ya? Pak Yusuf, halo Pak Yusuf. Terdengar suaranya? Oh, jelas terdengar. Ya, silakan Bapak Yusuf Sutiawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apabila kita akan mendapatkan generasi terbaik, tentu saja sebelumnya kita harus bisa mencapai yang tadi itu yang disebutkan oleh Pak Samsul ya. Apa Dimulai saja dari Pak? banyak sekali, nanti ada di record kali ya. Nanti bisa didengarkan lagi. Pokoknya kalau melalui tahapan itu pasti akan mendapatkan generasi terbaik yang akan kita capai nanti. Contohnya kan sekarang masih banyak orang pintar yang masih korupsi, masih maling-maling ya. Orang pintar padahal itu ya. Jadi sekarang kita saatnya mencetak generasi yang soleh dan solehah. Itu saja mungkin Mas Samsul, silakan. Mantap Pak, terbaik lah jawabannya ya. Oke, kita lanjut ya. Setuju dengan Bapak Yusuf. Jadi kalau semua fitrahnya dilalui dengan sangat baik, maka akan timbul rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mahabbah ya, hablum minanas, hablum minallah ya. Hubungan dengan Allah dengan hubungan sama manusia itu akan jadi baik. Oke, lanjut. Nah ya, bercermin pada surah Al-Maidah ayat 54, boleh dibuka sama-sama ya. Isinya. Nah, di sini dalam surat ini ya, surah Al-Maidah ayat 54 menyebutkan ada 5 ciri generasi terbaik. Ya. Nah, yang pertama, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka ya, sesuai dengan terjemahan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Kemudian ya, mencintai Allah dengan seterus-terusnya, bukti cinta mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulnya. Ya. Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak mengenal Rasul? Bagaimana kita bisa sholat kalau tidak Rasul yang memberitahukan pada kita bagaimana tata cara sholat melalui hadisnya? Ya, dalam Quran Allah menyuruhkan kepada kita sholat, hayya 'alas sholat, ya, melaksanakan sholat. Ya, kalau kita tidak tahu caranya dari Nabi, maka Allah menyuruh kita sholat, maka Nabi memberikan tuntunan tata cara sholatnya. Ya, jadi tidak hanya pada Allah, tapi Rasul pun kita harus benar-benar cinta. Ya, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Jadi cintai Rasul dulu, baru Allah. Ya, kalau kita cinta pada Rasul, ya kalau kita kenal pada Rasul, pasti kita kenal pada Allah. Kalau kita cinta pada Rasul, maka kita otomatis akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tidak mengherankan generasi didikan Rasul ini mampu menjadi generasi terbaik karena cinta mereka pada Allah dan Rasulnya semikian mendalam. Bayangkan Pak, zaman sekarang, tanya anak-anak, ditanya, kamu, idola kamu siapa? Pasti boyband Korea, penyanyi Afgan, Rosa, ya, ataupun artis dangdut, artis penyanyi, artis sinetron. Naudzubillah, ya, jarang sekali ada anak yang menjawab, idola saya adalah Nabi Muhammad SAW. Jarang. Ya, maka penting bagi kita untuk mengenalkan anak kita kepada Allah agar dia cinta pada Rasul dan pada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, nah, berkasih sayang antar sama mukmin. Ya, kalau fitrah tadi yang pertama ya sampai ke fitrah seksualitas itu bisa lengkap ya, fasenya dilengkapi ya, dilalui dengan sangat baik, maka anak otomatis akan berkasih sayang antar sama mukmin. Ya, mereka tidak angkuh, tidak sombong dan akan saling mengasihi bila terjadi perselisihan masalah ijtihadi di antara mereka. Ya. Jadi kalau misalnya mereka sesama muslim itu tidak mencaci maki ya, tidak sombong ya.
kalaupun debat tidak menjatuhkan, tapi mujadalah bil ahsan. Jadi debat dengan cara-cara yang baik, ya, tidak menyakiti perasaan teman, ya. Kemudian saling menjaga persatuan, ya. Apabila mereka mencintai saudaranya, ya, maka mereka seperti mencintai dirinya sendiri. Maka wajib, ya, mereka itu harus mencari saudaranya seperti mereka mencintai dirinya sendiri. Ketiga, nah, ya, anak akan mempunyai izzah, ya, dalam artian bisa kehormatan, bisa kemuliaan, ya, atas orang kafir, ya. Jadi umat Islam itu, anak kita itu tidak dipandang rendah oleh umat lain, ya, tapi dihormati oleh umat lain, ya. Nah, dengan izzah mereka mempelajari ideologi Yunani dan lain sebagainya untuk disesuaikan dengan semangat dan cara pandang Islam. Dampaknya jelas, mereka mampu melahirkan ilmu yang disebut Islamic Science. Uniknya, ilmu sains yang mereka ciptakan mampu mendekatkan manusia dengan Tuhan. Ya, misalnya fenomena ada pembatas laut, ya, ya, dalam Al-Quran sudah ada, ya, atau misalnya ada sungai di bawah laut, ya, dalam Al-Quran itu sudah ada. Ya, tinggal dikolaborasikan, ya, ilmu pengetahuan dengan ilmu pendidikan Islam. Ya. Kemudian yang keempat, ya, berjihad di jalan Allah. Ya, kalau fitrah tadi dilalui dengan sangat baik, ya, maka anak akan timbul secara otomatis, ya, dalam dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Jihad itu tidak harus selalu perang, sekali lagi, ya. Nah, mereka berjihad dengan segenap daya dan tenaganya dari berbagai aspeknya. Jihad yang diklasifikasikan oleh Ibnu Al-Qayyim, ya, yaitu jihad melawan hawa nafsu, ya. Anak kalau fitrah seksualitasnya, fitrah imannya, ya, sudah ada dalam dirinya, otomatis dia akan menjaga pandangannya, ya. Ketika misalnya anak laki-laki melihat anak perempuan yang cantik atau seksi, dia akan menjaga pandangannya dengan cara menundukkan kepalanya, ya. Jaminannya udah jelas, ya, Allah akan menaikkan derajat seorang yang menjaga auratnya, ya. Atau perempuan, ya, perempuan sudah balik, ya, dia menjaga auratnya agar tidak dilihat oleh lawan jenisnya, ya. Kemudian jihad melawan setan, ya, bahwa kita itu lebih mulia daripada setan, tidak boleh takut, ya. Kemudian jihad melawan orang kafir dan munafik, ya. Banyak di Indonesia sekarang lagi ramai, ya, ramai dengan orang kafir dan orang munafik, ya. Kita tidak boleh diam, ya. Minimal kita jihad dengan perkataan, ya, menegur, ya, minimal, ya. Kemudian, ya, apabila semua anak, ya, bisa jihad dengan sesuai kemampuannya, ya, otomatis mereka akan menjadi umat hebat yang bisa berkontribusi besar bagi peradaban dunia. Ya, bayangkan kalau misalnya nih kemarin, ya, tahun-tahun kemarin ada penistaan terhadap agama Islam. Bayangkan kalau seluruh Indonesia, umat muslim Indonesia itu bersatu, ya, efeknya apa? Orang itu akan diadili. Ya, itulah kehebatan jihad. Ya, kalau misalnya dalam diri seorang atau dalam diri anak tidak ada rasa jihad, ya, ketika agama dinodai, ya, dilecehkan, mereka biasa-biasa saja, maka tunggulah kehancurannya. Ya, akan hancur Islam ini kalau anak-anak kita tidak jihad sesuai dengan kemampuannya, ya, atau membiarkan kemungkaran di mana-mana dibiarkan. Ada yang pacaran dibiarkan, ya, ada yang mabuk dibiarkan. Tunggulah kehancurannya. Ya, minimal kita menegur, ya, cara jihad kita itu menegur minimal, ya, atau minimal juga benci dalam hati, benci pada orang yang berbuat zalim, itu minimal juga. Kemudian yang kelima, tidak takut celaan orang yang mencela. Ya, anak kalau fitrahnya fitrah iman, fitrah belajar ilmu dan adab, fitrah bakat, ya, kemudian fitrah seksualitasnya sudah ada, ya, dia tidak akan takut dicela oleh orang lain. Ya, kita lihat di sini.
ya. Kalau mereka berjuang karena Allah dan Rasulnya, membangun basis dakwah adalah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun dalam perjalanan banyak sekali hambatan, tantangan, mereka akan bisa tegar. Ya. Contohnya beginilah, contoh simpelnya. Contohnya di Indonesia ada seorang pemimpin atau gubernur, ya, yang sangat soleh, sangat baik, ya. Inisialnya Anies Baswedan, inisialnya, ya. Inisialnya. Ya. Anies Baswedan selalu berbuat baik, ya. Orang mau mencela, dia biarkan, ya. Orang mencela Anies tapi tidak ditangkap, ya, karena dia tidak takut celaan oleh orang lain. Kata Anies apa? Jangankan saya manusia, kata Anies, ya. Jangankan saya manusia, ya. Rasul pun yang akhlaknya baik, akhlaknya sempurna, pasti orang cela. Ya. Maka ya kalau kita, anak kita fitrahnya kuat, imannya kuat, ya, maka tidak akan takut celaan orang lain. Ya, akan kuat mentalnya, tidak mudah dibully, ya. Tidak akan ada anak yang bunuh diri karena stres oleh orang tuanya cerai dan lain-lain, tidak akan mudah. Ya, karena imannya kuat, keyakinannya kuat. Ya. Nah, ya. Alhamdulillah, ya. Intinya mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan dan saling mendoakan agar generasi-generasi kita, ya, kalaupun misalnya kita belum bisa menjadi generasi terbaik, ya, maka setidaknya didiklah anak-anak kita agar menjadi anak yang menjadi generasi terbaik umat Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Kemudian semoga kita bisa meneladani dan menjadikan diri serta anak-anak kita sebagai generasi terbaik umat Islam, ya, dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan agama ini. Terima kasih. Itu dari saya, ya. Kembali ke Bapak Jenal. Ya, terima kasih Pak Samsul paparannya. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan boleh langsung ditanyakan, atau barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan Pak Fahrul. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, Pak? Abdi Pak, Abdi, badai Pak. Oh, Pak Arif, mangga Pak Arif. Nanya Pak, nanya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mau nanya. Oh, Pak Fahrul dulu ya, tadi yang angkat tangan duluan Pak Fahrul. Abdi nanya, boleh tuh? Abi nanya. Sakadap. Pak Arif ya. Sahala, Abdi heula. Pak Fahrul heula, Pak Fahrul heula. Mangga Pak Fahrul. Oke, saya dulu. Halo Pak Fahrul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsul, materinya sangat menginspirasi kita semua. Pak Samsul dan teman-teman, saya ingin menanyakan, terkadang kan orang tua, baik itu orang tua kita ataupun kita sebagai orang tua, memiliki keinginan terhadap anak. Misalkan kita pengen anak kita menjadi ulama misalkan, atau pengen anak kita menjadi dokter dan sebagainya. Cuman kan terkadang anak kita juga punya keinginan tersendiri yang apa ya, yang memang passionnya di sana. Nah, gimana cara menyelaraskan keinginan orang tua dan keinginan anak? Ya. Soalnya kan mungkin pemikirannya berbeda ya, anak zaman sekarang sama anak zaman dulu. Kalau sekarang kan anak tuh kayak punya hak sendiri untuk memilih gitu. Sedangkan orang tua juga punya keinginan tersendiri. Nah, gimana tuh? Terima kasih Bapak Samsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau langsung jawab atau ditampung dulu, Pak? Langsung saja, Pak. Mangga silakan, Pak. Ya, mungkin sebelum saya yang menjawab, boleh dari teman-teman yang lain ya. Atau saya dulu ya, Boleh nanti teman-teman lain menambahkan ya. Kalau ini kan pendapat saya pribadi ya. Kita harus kembali pada fitrah bakat anak. Ya. Misalnya bakat anak itu apa? Ya, ada ya, tidak semua bakat orang tua itu turun kepada bakat anaknya. Ya, turun bakatnya kepada anaknya ya, tidak semua. Misalnya ayahnya itu pinter matematika,
Tapi tidak selalu bahwa anak itu pun pintar matematika, ataupun misalnya orang tuanya itu pendakwah, otomatis tidak mungkin juga otomatis ya anaknya pun jadi orang pendakwah. Maka kita harus kenali dulu fitrah bakatnya kemana ya. Kalau misalnya bakatnya misalnya bahasa Inggris nih ya, nah kita sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa, maka harus mengetahui dan memaklumi dan membantu jalan dia mencapai tujuannya ya. Kalau dia bisa bahasa Inggris ya, maka lesnya pun harus bahasa Inggris, bukan lesnya matematika ataupun IPA. Betul tidak? Ya, banyak zaman sekarang ini bukan sekedar cerita tapi pengalaman ya. Banyak anak-anak yang curhat ya, Pak saya itu nggak suka misalnya pelajaran bahasa Inggris, IPA, matematika. Saya itu bisanya menggambar ya. Ya kalau anak dipaksakan dengan tidak kompetensinya ya atau potensinya, maka apa yang didapat tidak akan maksimal. Bisa tapi tidak akan maksimal ya. Kalau seandainya kita ya memberikan fasilitas ya, memberikan kesempatan pada anak sesuai dengan potensinya, maka anak pun insya Allah akan maksimal potensinya ya. Jadi kalau bisa kita sebagai orang tua kenali dulu potensi atau fitrah bakatnya apa ya, maka kita harus bantu bakatnya ya. Misalnya Pak, sebagai orang tua, saya itu kan misalnya seorang dokter, seorang profesor, seorang dosen, anak saya harus jadi dosen. Ya, kalaupun misalnya anak tidak bisa jadi dosen, setidaknya ilmu dia sebagai dosen, turunkan kepada anaknya. Ya, kalau dia dosennya dosen agama, maka turunkan ilmu agamanya kepada anaknya. Seperti itu mungkin ya. Mungkin dari yang lain boleh menambahkan. Iya, baik. Ada yang ingin menambahkan? Ya, ada satu pertanyaan dari Pak Mustafa. Tapi sebelum dari Pak Muspa, tadi Pak Fahrul mungkin cukup ya, Pak Fahrul? Cukup, Pak Jenal. Jazakallah khairan. Iya, sama-sama Pak. Iya. Iyakum. Sebelum ke Pak Mus, tadi Pak Arif. Mangga Pak Arif, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak. Tadi kan kita sudah bahas, tadi Bapak udah bahas bahwa sebenarnya untuk fitrah-fitrah yang tadi kan sudah ada ya. Kalau tadi sudah fitrah seksualitas yang memang sudah Bapak jabarkan secara terperinci sampai dengan 14 tahun dan juga seterusnya. Nah, saya ingin tahu Pak, jadi untuk yang tadi kan ada 5 ciri generasi tadi ya, yang untuk Islam tadi yang di Al-Maidah ayat 54. Nah, apakah untuk 5 ciri ini apakah kita harus bisa digunakan juga dengan cara seperti perkembangan seksualitas di atas? Misalnya untuk yang pertama itu umur berapa sampai berapa, untuk yang generasi ciri yang kedua untuk umur berapa dan berapa, itu ada patokannya atau memang kita bisa melakukan 5 hal yang ini itu untuk jenjang gitu Pak? Ya, baik. Mangga Pak Samsul, silahkan langsung dijawab. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi intinya adalah apakah kita harus patokannya kepada fitrah atau kepada ciri-ciri generasi terbaik? Nah, ya. Ini kita harus lebih bagusnya apa ya? Lebih mengutamakan kepada fitrahnya Pak, ya, fitrahnya, fitrah iman ya. Nanti kita lihat sini. Nah, fitrah iman, fitrah belajar, fitrah bakat, dan fitrah seksualitas. Kalau ciri generasi terbaik itu akan mengikuti Pak, ya. Dia kalau fitrahnya udah bagus, sudah lengkap, ya, maka kriteria generasi terbaik pun akan otomatis ada dalam diri anak tersebut, gitu, ya. Saya rasa kalau untuk ciri-ciri generasi terbaik itu kan banyak, ya, banyak sekali. Cuman ya kita pakai patokannya adalah fitrah ini, ya, karena bayangkan Pak, fase ini hanya terjadi sekali seumur hidup, ya, sekali seumur fitrahnya. Atau nanti mungkin bisa aja nanti ketika dewasa kita riset lagi ya fitrahnya dari awal, fitrah iman, ya, bisa. Cuman waktunya Pak,
Ya, ya kalaupun punya waktu ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya di waktu yang sibuk ini, ya kita harus meriset anak sesuai fitrahnya, fitrah iman, belajar bakat, seksualitas itu akan lama lagi. Ya, kalaupun sudah misalnya udah besar nih ya sekarang, ya apa sih fitrah yang terlewat? Nah kita munculkan lagi, ya. Jadi ini adalah hal yang baik ya bagi teman-teman kita, bagi kita semua terutama ya, bagi saya sendiri khususnya. Ya, bagi yang belum punya anak, nanti kalau punya anak, maka harus tahu fitrahnya, ya, fitrah iman, fitrah lain-lain, fitrah seksualitas, ya. Kalaupun yang sudah punya anak, nah berarti tinggal diaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, patokannya adalah patokan fitrah, Pak, ya. Fitrah iman, antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Ya, jadi fitrah iman, fitrah tentang keagamaan dari kecil, ya, itu harus diberikan kepada anak, ya. Kemudian fitrah belajar ilmu dan adab, fitrah bakat dan fitrah seksualitas. Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi patokannya adalah fitrahnya, ya. Fitrah dulu, nah baru nanti kriteria generasi terbaik akan otomatis ada. Seperti itu Pak. Mungkin dari yang lain boleh menambahkan, berbagi. Baik, terima kasih Pak Arif. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Cukup Pak, alhamdulillah jelas. Jazakallah Iya, khairan. terima kasih. Baik, kalau begitu sebelum dilanjut ada yang ingin menambahkan dulu mungkin? Oke, kita lanjutkan saja ya. Pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Mus, bagaimana memberikan pemahaman tauhid sesuai runutan usia tadi yang 0 sampai 2, 3 sampai 6 ya. Mengingat kemampuan kompleksitas berpikir anak di setiap rentang umur berbeda katanya. Jadi bagaimana cara memberikan pemahaman tauhid di tahapan-tahapan yang fitrah seksualitas tadi ya, sesuai dengan umurnya. Mangga Pak Samsul. Ya. Nah, kalau fitrah seksualitas, nah ini ya. Kalau fitrah seksualitas terhadap tauhid itu dimulai sejak usia 0-2 tahun, Pak. Ya, tadi seperti yang saya contohkan, misalnya dari anak 0-2 tahun, ya, diberikan pendidikan pertama, misalnya menyusui anak sampai 2 tahun, ya. Kalau bisa tanpa bantuan, kalau bisa ya, tanpa bantuan pamping, tanpa bantuan hal lain-lain, ataupun kalau bisa diusahakan tidak perlu anak diberikan HP, ya. Kemudian fitrah tauhid apa lagi? Misalnya ketika anak tidur ya 0 sampai 2 tahun ya. 0 sampai 2 tahun bisa sampai 0 sampai 6 tahun ya, ataupun sampai 10 tahun bisa ya. Misalnya diberikan gini, ketika tidur diberikan surat Al-Qadar di kepalanya, diusapkan ya. Kemudian dibacakan surat Al-Insyirah di dadanya ya, agar hatinya lunak. Ya, kemudian bisa dari kecil ya, dari kecil misalnya diajarkan untuk membacakan kalimat tauhid ya, syahadat ya, bisa dari kecil. Kalaupun misalnya Pak, misalnya kan anak itu kompleksitasnya beda-beda ya, potensi akademiknya beda-beda. Ya, sesuaikan saja dengan kemampuan anak ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Kalau misalnya anak tidak sanggup, ya kita ajarkan semampunya dia gitu ya. Nah, kali lagi kalau misalnya tentang tauhid ya, pendidikan tauhid, maka dari umur 0 sampai 2 tahun bisa ya, bisa. Kemudian diberikan tadi ya kalimat tauhid, diajarkan kalimat tauhid dari kecil ya, kemudian bacakan surat-surat ya. Kemudian ini yang paling penting, orang tua harus berbagi pengalaman hidup kepada anaknya. Paling penting Pak ya, apalagi kalau orang tuanya pesantren, orang tuanya dari berpendidikan yang sangat tinggi, maka wajib memberikan pemahaman terhadap anaknya. Karena gini, ada suatu cerita, ada suatu pembahasan, baik itu dalam film, baik dalam kehidupan nyata, ada orang yang berkata begini Pak, ya, ada saya mah ketika kecil gak pernah dilarang oleh orang tua saya ini, misalnya ya. Nah itu salah Pak, ya. Jadi si anak merasa dulu orang tua saya tidak pernah melarang melakukan hal ini, jadi dia bebas. Itu yang salah. Makanya wajib kita sebagai orang tua memberikan pemahaman, ya, pemahaman ya, apa yang kita punya, apa yang kita pelajari itu wajib kita berikan kepada anak,
ya, baik pengalaman hidup, ya, tentang agama, tentang interaksi segala macam, ya, baik terhadap lawan jenis, gender, ya, bagaimana berperilaku sesuai gendernya, ya. Nah itu bagus sekali harus kita lakukan, ya. Jadi dari kecil kita berikan pengalaman, berikan pemahaman tentang agama yang paling wajib, ya. Seperti itu, mungkin dari yang lain boleh menambahkan. Baik, bagaimana Pak Mus? Ada yang ingin disampaikan kembali kah? Ya, tur nuhun Pak Samsul, penjelasannya sudah sangat-sangat baik. Barangkali mungkin bisa disimpulkan kalau tadi yang dijawab oleh Pak Samsul, pada dasarnya dari setiap rentang usia itu perlu didampingi atau diberikan pula pemahaman tentang keagamaan mungkin gitu ya. Dan perihal ilmu tauhidan juga sih bagi saya memang tidak ada batas waktu, bahkan sampai detik ini pun di umur setua ini, semuda ini ya, ilmu tauhid terus berkembang. Dan mungkin yang butuh di-sharingkan itu perihal bagaimana ilmu tauhid itu disampaikan di rentang usia, entah itu misalnya di umur 0 sampai 2 tahun kan tadi sudah disampaikan. Kemudian di umur remaja, nah itu awal dewasa gitu ya, dewasa awal, tauhid itu bagaimana bisa disampaikan kepada anak-anak. Itu sih. Tapi selebihnya sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Iya, baik. Mungkin barangkali dari yang lain atau Pak Samsul sendiri ada yang ingin ditambahkan? Baru ingat ini ayah itu ternyata Pak Andri Yusuf Ambari ya. Assalamualaikum Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Andri, pilih ayat tambahan. Nah, tambahan kuota mangga. Cekap, panggilin Pak, cekap. Cekapnya? Ya, simpel aja sebetulnya mengajarkan tauhid kepada anak-anak di usia masanya ke masa usia sebelum. Kedap Pak, mikna parum Pak. Halo Pak Andri, kedap Pak. Halo Pak Andri. Jelasnya sinyal goreng. Coba Pak diulang nih Pak. Ya, untuk mengajarkan tauhid kepada anak, ya, mulai mungkin dari 0 sampai 2 tahun, kita kembali kepada orang tuanya. Karena kan yang dirasa oleh anak pada masa usia itu adalah masa auditori mungkin ya, sama visual. Jadi untuk auditori, perdengarkan kalimah-kalimah thayyibah dari orang tuanya gitu. Kalimah-kalimah mau dari Al-Qur'an, zikir sholawat, itu sama mengajarkan tauhid sebetulnya gitu. Nah, baru kalau misalkan nanti akalnya sudah mulai bertambah, sudah mulai bisa membedakan itu, nanti bertambah lagi tingkatannya ya, seperti apa yang dia pandang. Contohnya pohon. Nah, dari pohon itu bisa jadi pembelajaran tauhid sebetulnya. Jadi siapa sih sebetulnya pada hakikatnya yang menumbuhkan pohon itu? Siapa yang bisa menumbuhkan, menambah tinggi, memberikan warna, memberikan buah gitu. Kan pada hakikatnya semuanya adalah Allah. Jadi mulai dari yang dia lihat, yang dia rasa, itu untuk mulai usia dari bawah. Nanti meningkat lagi usianya, berarti tingkat tauhidannya ditingkatkan lagi. Jadi gak usah pakai dalil-dalil dulu gitu ya untuk usia anak. Kita pakai logika, mana logika tersebut bisa masuk ke anak-anak. Gitu. Iya, hatur nuhun Pak Andri. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan dari yang lain? Atau dicukupkan saja? Mengingat waktu juga sudah 1,5 jam ya, tidak terasa. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan atau yang ingin ditambahkan, mungkin ada penutup dari Pak Samsul, mangga Pak Samsul.
Ya. Jadi sekali lagi ya, manusia itu diciptakan berdasarkan fitrahnya. Ya. Ibarat tadi sebuah gelas, ya. Anak itu mau dia seperti apa itu tergantung orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya pun akan baik. Ya, kalau orang tua mengajarkan fitrahnya sesuai dengan fasenya, ya, insya Allah anak pun akan otomatis menjadi generasi terbaik umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak itu mungkin tidak pintar dalam mendengarkan perkataan orang tua, tapi anak pun tidak bodoh dalam meniru kegiatan atau tindakan perilaku orang tua. Ya, jadi orang tua itu harus benar-benar menjaga perilaku, sikap, perbuatan, terutama di depan anaknya sendiri, minimal di depan anak sendiri, maksimal di depan anak orang lain. Ya, meskipun kita nanti bertemu dengan anak orang lain, kita pun tidak boleh berkata kasar di depan anak orang lain, ya, karena anak orang lain pasti melihat kita, ya, seperti itu, ya. Terima kasih hari ini. Hari yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang bisa hadir. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, dan saya doakan mudah-mudahan panjang umur dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah Pak Jenal. Ya, Saja. amin. Hatur nuhun Pak Samsul, tadi sudah disimpulkan juga ya oleh Pak Samsul, intinya untuk mendidik generasi terbaik anak kita ya, khususnya mungkin, atau anak-anak yang lain pada umumnya juga ya, tidak hanya anak kita sendiri. Ya intinya kita sendiri ya yang harus menjadi generasi terbaiknya dulu gitu ya, dan mungkin tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya oleh Pak Samsul ya. Saya sebutkan lagi mungkinnya, yang pertama mencintai Allah dan mengikuti Rasul, kemudian saling menyayangi sesama mukmin, kemudian memiliki izah atas orang kafir dan memiliki semangat jihad di jalan Allah, dan yang terakhir tidak takut atas celaan orang yang mencela. Ya, itu mungkin kesimpulannya. Intinya ketika kita ingin mendidik sebuah generasi yang kita harapkan menjadi yang terbaik, maka dimulai juga dari diri kita dulu ya. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh Pak Samsul hari ini bermanfaat bagi semua. Sekali lagi mengingatkan, mangga diisi yang belum mengisi link presensinya, silahkan untuk mengisi, termasuk Pak Samsul ya sebagai pemateri, silahkan Pak diisi dulu daftar hadirnya. Kita tutup pertemuan kali ini Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Pak Samsul luar biasa.